Pemirsa, kurang lebih hampir sebulan pasca musrah, Presiden Joko Widodo akhirnya mengakui bahwa figur Ganjar Pranowo memiliki kriteria berani dan bernyali, padahal selama ini publik menangkapnya hanya sebagai sebuah kode yang interpretasinya bisa saja ke Prabowo. Apakah pesan Joko Widodo kepada Ganjar Pranowo adalah refleksi bahwa Jokowi sudah sepenuh hati mendukung pencapresan Ganjar, atau sebaliknya pesan Joko Widodo ke Ganjar tersebut sesungguhnya adalah sindiran? Sudah bersama kami Sekjen DPP Prabowo Mania 08 Ahmad Gojali Harahap, relawan Ganjar yang tergabung dalam Prospera Kiki Rizky Yoktavian, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam semuanya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Mas Gojali, Mas Kiki, dan juga kemudian ada Mas Umam. Apa kabar semuanya? Ya. Baik, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Ya, suara saya jelas ya. Saya ingin ke Mas Umam terlebih dahulu kalau begitu untuk memastikan nih kode-kode yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika memaknai dan secara terbuka mengatakan bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang dimaksud, sosok pemberani dan bernyali. Apakah ini memang bentuk dukungan yang firm, yang serius, atau justru Anda melihat ini seperti sindiran? Seperti apa Mas Umam kita seharusnya melihat ini? Ini kayaknya mesti mute Metro TV-nya. Ya, Mas Umam. Ya, sejauh ini saya pikir kode-kode yang disampaikan oleh Pak Jokowi memiliki bobot politik yang cukup bisa diperhitungkan. Meskipun pada saat yang sama kemudian kode-kode itu disebar, sehingga kemudian menjadi sulit untuk menafsirkan sebenarnya ke mana arah keberpihakan dari Jokowi itu sendiri. Tetapi kita juga bisa memahami bahwa acara Rakernas di PDIP kemarin sebenarnya sebagai sebuah upaya langkah cepat dari PDIP untuk mengkanalisasi kembali basis pengaruh dari Jokowi, karena diakui atau tidak terjadi konsolidasi kekuatan dukungan terhadap Pak Prabowo beberapa bulan terakhir ini, di mana sempalan atau basis pemilih loyal Jokowi justru menunjukkan keberpihakan kepada Prabowo itu sendiri. Dan itu dikonfirmasi oleh hasil-hasil survei kita belakangan ini yang kemudian menempatkan Prabowo melampaui angka elektabilitas dari Ganjar Pranowo. Dan di saat yang sama kita juga menangkap ada satu situasi di mana ketika Presiden Jokowi enggan untuk menunjukkan ekspresi sekaligus instruksi secara jelas kepada jaringan relawan yang ada di sekitarnya untuk memberikan backup secara proporsional kepada Ganjar Pranowo, maka itu dianggap sebagai sebuah upaya keengganan, sekaligus juga upaya untuk menahan lebih dulu dukungan kepada Ganjar Pranowo. Disitulah kemudian dikonfirmasi oleh hasil musrah yang justru menempatkan nama Prabowo Subianto di nomor 1 dengan angka 20%, disusul 19% diduduki oleh Pak Ganjar, dan juga Pak Erlangga di angka 12%. Meskipun terpaut 1%, 20% untuk Prabowo, 19% untuk Pak Ganjar, tetapi hal itu memiliki impact psikologis yang signifikan yang menyiratkan bahwa terjadi pembelahan di dalam mesin politik di kalangan jaringan relawan Jokowi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, merespon situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini sepertinya PDIP mencoba untuk melakukan respon cepat. Kalau misal kemarin yang melakukan manuver adalah pada level Gibran atau elemen-elemen di jajaran partai, maka bisa dilakukan pemanggilan langsung. Tetapi kalau yang perlu didisiplinkan dalam tanda kutip adalah seorang presiden, maka salah satunya adalah forum Rakernas kemarin. Sehingga kemudian diundangnya presiden ke Rakernas, hal itu menjadi sebuah langkah yang cukup efektif bagi PDIP untuk mengembalikan pengaruh politik sekaligus leverage secara elektoral yang cukup banyak bergeser kepada Pak Prabowo untuk kembali ke PDIP itu sendiri. Oke, artinya kemudian ketika disampaikan secara terbuka seperti itu bahwa kita bicara sosok pemimpin berani, bernyali yang selama ini selalu berupa kode-kode disebutkan namanya seperti itu berarti dukungan yang firm? Atau masih ada berpeluang untuk berpindah? Atau masih belum firm Anda melihatnya? Mas Umam? Saya tidak mendengar suara dengan jelas, Mbak. Oh, tidak mendengar suara dengan jelas. Kalau begitu saya beralih dulu kalau begitu ke para relawan juga yang sudah bergabung. Di sini ada Mas Gojali dan juga Mas Kiki. Saya ingin ke Mas Gojali terlebih dahulu. Mendengar statement dari Pak Jokowi seperti itu mengatakan Ganjar disebut sebagai calon pemimpin yang berani dan bernyali. Anda sepakat?
Iya, kalau saya memaknai dengan dua hal. Pertama, mungkin benar Pak Ganjar itu orang yang berani dan bernyali, dan itu hanya Pak Jokowi yang paham dan mengerti. Artinya kami tidak melihat identitas seperti itu pada Pak Ganjar. Yang kedua, kami memaknai itu bisa sebagai sindiran bahwa seorang calon presiden itu memang harus bernyali dan harus berani. Oleh karena itu, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, kami melihatnya pada diri Pak Prabowo. Karena tidak ada yang bisa membantah bahwa nyali dan keberanian itu ada pada Pak Prabowo. Dan itu terbukti dengan berbagai aktivitas, kemudian sikap politik, atau apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini. Yang terakhir, bisa kita lihat dengan jelas bahwa nyali dan keberanian Pak Prabowo itu di panggung internasional yang 3 hari lalu terjadi di Singapura. Dan saya kira keberanian dan nyali Pak Prabowo di situ terlihat dengan jelas. Nah, itu yang menurut kami bahwa bisa saja itu sebagai sebuah sindiran kepada Pak Ganjar, bahwa calon presiden itu memang harus bernyali dan berani. Gitu, Mbak. Baik, ke Mas Kiki kalau begitu untuk menanggapi. Mas Kiki pastinya senang begitu mendengar bahwa figur itu, sosok pemimpin yang berani dan bernyali itu ada pada sosok Pak Ganjar yang Anda dukung begitu. Apa yang membuat Anda juga meyakini dan sepakat gitu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Apakah itu berupa pujian atau kemudian tadi dikatakan oleh Mas Gozali sebenarnya itu adalah sindiran begitu? Ya, oke, kita harus break terlebih dahulu, kita jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Nampaknya ada sedikit kendala audio, akan kita coba perbaiki terlebih dahulu. Kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Iya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan kembali kita lanjutkan perbincangannya. Saya tadi sudah beralih ke Mas Kiki untuk menanyakan pendapatnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat menghadiri Rakernas PDIP kemarin, pada saat konvers kemudian juga sempat menyebutkan Pak Ganjar sebagai calon pemimpin yang berani dan bernyali. Begitu. Bagaimana Anda memaknainya? Apakah Anda sepakat? Tentunya Anda sepakat karena Anda relawan Ganjar. Begitu. Tapi apa yang membuat Pak Ganjar ini Anda yakini memang adalah calon pemimpin yang berani dan bernyali? Dari awal kita lihat bahwa Presiden Jokowi itu arahnya ke Ganjar Pranowo. Yang pertama, satu partai. Jadi kita melihatnya tidak usah jauh-jauh. Tiap ketika Pak Jokowi mencalonkan menjadi presiden, Pak Ganjar itu menjadi juru kami. Yang pertama. Yang kedua, ketika pengumuman calon presiden dari PDI Perjuangan, Pak Jokowi itu berada posisinya di Solo. Dan beliau datang ke Bogor. Lalu di acara musra beliau juga menekankan bahwa pemimpin Indonesia ke depan itu harus bernyali, punya nyali, berani, berkerut dan berambut putih. Ini arahnya ke sana. Dan terakhir ketika Rakernas kemarin, beliau lebih menegaskan bahwa posisi pemimpin itu harus bernyali dan berani itu ada di Ganjar Pranowo. Nah, di posisi ini saya juga melihat bahwa identik bahwa dukungan Jokowi itu ke Ganjar Pranowo. Lalu yang dilihat kenapa bahwa Ganjar Pranowo ini punya nyali, berani. Kalau kita lihat secara umum, yang dilihat oleh masyarakat umum atau biasa, Ganjar Pranowo ini berani turun ke bawah. Tidak ada pengawalan, lari pagi, bertemu dengan masyarakat, bersalaman, bersuap foto dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dia punya mental. Itu dalam posisi berhadapan dengan masyarakat. Yang kedua, Pak Ganjar ini gubernur Jawa Tengah. 2 periode.
beliau telah membuat beberapa program-program pro rakyat dan juga berani mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut tentang pemerintahan. Nah, di posisi inilah keyakinan bahwa perkataan Presiden Jokowi bahwa Ganjar ini punya nyali dan berani ada di posisi tersebut. Jadi bukan cuma lip service ya, bahwa bukan persepsi, bahwa memang Ganjar berani dan bernyali. Dan itu memang dilihat oleh Jokowi sendiri. Demikian, Mbak. Bahwa kemudian ada sebagian banyak juga yang mempersepsikan pemimpin yang berani dan bernyali itu ada di figur Pak Prabowo Subianto, itu artinya salah persepsi begitu. Bahwa kemudian sebenarnya dukungan itu tidak pernah bergeser gitu. Dari awal itu memang Pak Jokowi dukungannya adalah buat Pak Ganjar begitu. Itu yang dipersepsikan seperti itu atau sekarang sudah menjadi dukungan yang lebih firm lagi? Saya ingin ke Mas Umam. Iya, saya pikir di level ini Pak Jokowi masih mencoba untuk menebar jaring bahwa kemudian belum ada satu sikap dan juga positioning yang clear dan itu masih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di jaringan relawan, baik di Projo, apapun yang kemudian kemarin tergabung di Musra, yang konon menurut mereka mendapatkan informasi dan juga arahan dari Pak Jokowi untuk menentukan pilihannya nanti pada momen-momen akhir menjelang pemilu. Nah, kalau misal kemudian ada proses penguluran di sana, maka sebenarnya adalah proses wait and see. Bisa saja Jokowi sendiri mencoba untuk menjadi deadlock breaker dalam proses negosiasi terbentuknya koalisi untuk menggabungkan dua kekuatan besar misalnya antara Gerindra dengan PDIP. Tetapi per hari ini sesuatu untuk diarahkan menuju ke situ tampaknya agak susah, agak sulit karena basis pertentangan ego dan juga masing-masing juga memiliki kepentingan berbeda sangat-sangat kuat. Dan yang terpenting ada faksionalisme di dalam tubuh pemerintahan saat ini yang menghendaki hadirnya dua kekuatan koalisi. Sehingga kalau misal kemudian meletakkan posisi Prabowo di bawah Ganjar atau Ganjar di bawah Prabowo, tampaknya proses negosiasi itu akan mengalami kebuntuan yang cukup serius. Nah, oleh karena itu, sepertinya Jokowi sendiri mencoba untuk mencari titik aman. Mencari posisi, memang dia berasal dari PDIP, maka kemudian keberpihakan secara di atas permukaan tentu diberikan kepada calon dari PDIP. Tetapi hal itu sepertinya tidak menjamin apakah lingkaran jaringan mesin politik, baik itu bernama relawan, termasuk elemen-elemen yang berada di sekitar anaknya. Kita lihat perkembangan yang dilakukan oleh Gibran, yang dilakukan oleh Kaisang, justru menunjukkan keberpihakan pada seorang Prabowo Subianto. Artinya bahwa pembelahan ini terjadi dan tampaknya apa yang dilakukan oleh Jokowi masih mencoba untuk menunggu waktu yang tepat untuk menentukan keputusan. Tetapi kalau misal di hari ini, pada momentum ini, justru kecenderungan tampak lebih kuat kepada seorang sosok Prabowo Subianto. Oke, ini artinya kalau kita bicara, tadi Anda sempat mengatakan juga bahwa kan sebenarnya ada buah elektoralnya ketika kemudian Pak Jokowi itu memberikan kode tersirat ataupun tersurat begitu kepada salah satu, itu ternyata ada buah elektoralnya kepada Pak Prabowo misalnya. Tapi ketika kemudian disebut stated bahwa calon pemimpin yang berani dan bernyali adalah Pak Ganjar, apakah itu kemudian akan merugikan posisi Pak Prabowo atau Anda melihatnya akan seperti apa? Ya, di sisi lain tentu Pak Prabowo dan juga para pendukungnya akan mengklaim bahwa karakter berani, tegas itu lebih identik dengan seorang figur militer. Dan posisi militer ini tentu akan merefleksikan seorang figur Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu perang saling klaim di sini memperebutkan pengaruh sekaligus juga dukungan dari seorang Jokowi akan terus dilakukan. Tentu di satu sisi kita juga memahami bahwa lingkaran dekat Pak Jokowi terutama yang terprestasikan dari Golkar, kemudian PKB dan juga Gerindra sendiri mencoba untuk membangun narasi sekaligus barangkali juga bagian dari mitologi bahwa mereka pergerakan politik mereka juga konsolidasi koalisi mereka atas restu Jokowi. Dan di saat yang lain bagaimanapun juga fakta politik menunjukkan bahwa Jokowi adalah bagian dari petugas partai PDIP. Di level ini PDIP tidak ingin kehilangan pengaruh politik Jokowi, sehingga kemudian ketika kemarin Gibran dipanggil, kemudian di quote by quote ditertibkan oleh PDIP, maka upaya untuk menertibkan supaya kemudian pengaruh juga insentif elektoral di sekitar Jokowi tidak tercerai-berai, maka kemudian PDIP melakukan rekonsolidasi ulang
Salah satunya adalah dengan memanggil Jokowi melalui forum Rakernas yang ada kemarin. Jadi sebenarnya Rakernas kemarin bukan hanya forum untuk persiapan menuju pemilu, tetapi juga sebuah strategi dari internal PDIP untuk merespon cepat. Karena bagaimanapun juga perkembangan elektoral seorang Prabowo saat ini mendapatkan insentif elektoral dari basis pemilih loyal Jokowi, dan di saat yang sama dia masih mencoba untuk mempertahankan basis pemilih loyal lamanya di 2014 dan 2019. Gabungan pertemuan dua kekuatan ini terbukti bisa memberikan dukungan yang kemudian bisa melampaui elektoral Ganjar, meskipun di tahun-tahun sebelumnya selalu berada di nomor 2 di bawah Ganjar. Oke, baik, saya ke Mas Kiki kalau begitu, Mas Gozali kalau begitu untuk menanggapi, artinya ke depan seberapa penting sebenarnya sosok pemimpin yang berani dan juga bernyali, bahwa kemudian banyak dipersepsikan ya kalau dikatakan seperti itu ya, tadi Anda meyakini bahwa sebenarnya tidak seperti itu begitu ya, bahwa sosok pemimpin yang berani dan bernyali itu adalah ada di sosok Pak Prabowo begitu. Tapi ketika kita bicara soal saling klaim endorsement dari Presiden, akan seperti apa begitu ke depannya? Artinya apakah ketika kemudian endorsement Pak Jokowi semakin jelas ke salah satu, bagaimana kemudian relawan itu akan bersikap? Ya, saya Pak ya. Iya, silakan Pak Mas Gozali. Iya, saya kira kami sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi, meskipun secara tidak langsung disampaikan kepada Pak Prabowo. Artinya disampaikan kepada Pak Ganjar, tapi sesungguhnya identitas itu atau ciri khas itu ada pada Pak Prabowo. Sehingga saya yakin ketika dikatakan pemimpin yang berani dan bernyali, rakyat itu pasti tahu bahwa itu adalah Prabowo. Dan itu terbukti dengan sikap politik Pak Prabowo, pandangan-pandangan Pak Prabowo. Kemudian disampaikan bukan hanya di dalam negeri, tapi di forum-forum internasional disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya kira figur seperti inilah yang memang kita harapkan untuk memimpin Indonesia 2024 mendatang. Yaitu tentu Pak Prabowo lah orangnya, kan begitu. Oke, kalau dari Mas Kiki sendiri saya ingin menanggapi juga begitu. Ini kan akhirnya saling klaim juga gitu ya, dikatakan siapa sih sebenarnya figur yang paling mendekati gitu. Walaupun memang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi namanya gitu, tapi artinya saling klaim ini masih bisa dilakukan begitu. Kita akan bicara soal itu seusai jeda berikut ini. Kita harus jeda sejenak. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Kami lanjutkan perbincangannya. Saya akan ke Mas Kiki untuk menanyakan soal, kita bicara mengenai tantangan ke depan gitu. Karena kalau kita bicara mengenai kriteria dari seorang pemimpin pada saat itu, pada saat musra, yang disampaikan itu adalah bahwa tantangan ke depan ini juga akan semakin rumit, sehingga dibutuhkan pemimpin yang berani dan bernyali. Nah, ketika kita bicara dalam konteks Pak Ganjar, berulang kali kemudian Pak Ganjar disebut-sebut juga sebagai petugas partai. Apakah kemudian ke depan ketika nanti terpilih akan punya nyali untuk melepaskan baju partainya dan berdiri di atas semua kelompok? Ada di Pak Ganjar, Anda melihatnya? Kalau menurut saya antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ya 11-12. Bahwa Presiden Jokowi kepingin program berkelanjutan, kepingin bahwa Republik ini akan dipimpin oleh yang punya keberanian, mungkin seperti dia. Di posisi itu Pak Jokowi sering berkunjung ke provinsi-provinsi, ke daerah-daerah yang mungkin terpencil. Di antara calon lain yang memungkinkan berkunjung seperti itu siapa kecuali Pak Ganjar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa pemimpin atau capres yang di antara bertiga ini yang berani bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan tangan, bersuap foto, berdesak-desakan di masyarakat, menyapa rakyat dengan ramah. Di antara itu cuma ada di Pak Ganjar. Dan yang ketiga, pengalaman. Pengalaman memimpin pemerintahan. Yang paling lama itu Pak Ganjar 10 tahun. Nah, di antara ini, kalau kita ya melihatnya bahwa Ganjar Pranowo tidak di-endorse Jokowi. Ganjar Pranowo itu ada sendiri, bahwa dia sudah menunjukkan kinerjanya, dan di posisi ini Pak Jokowi bukan mengendorse tapi memuji seorang Ganjar Pranowo, bahwa sosok yang didambakan
yang memungkinkan memimpin Republik ini ada di posisi Pak Ganjar. Kalau hubungannya dengan calon lain ya mungkin sinergis antara presiden dengan menteri, persepsi lah bahwa klaim-klaiman seperti ini ya silahkan saja. Tapi bagi kita bahwa pengakuan dari Presiden Jokowi ke Ganjar Pranowo itu dikatakan secara terbuka dan berulang-ulang. Menghadirin, jadi tindak antara ucapan Presiden Jokowi dan tindakan Presiden Jokowi kepada Ganjar Pranowo itu sinkron dan memang ada gitu dan nyata dan itu disampaikan terus di publik di acara musra, di acara-acara yang lain. Ya. Nah ini yang saya lihat. Kalau kita bicara buah elektoralnya, Mas Kiki, lebih banyak sebenarnya akhirnya menguntungkan posisi Pak Prabowo. Tidak. Kalau masalah diuntungkan atau tidak itu silahkan Pak Prabowo sendiri menilainya bahwa seperti itulah. Kalau Presiden Jokowi mengendorse Prabowo, menurut saya tidak. Tetapi Pak Prabowo mengoptimalkan hubungan kerja antara presiden dengan menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya. Kalau saya melihatnya di situ. Tapi beda dengan Pak Ganjar, bahwa Presiden Jokowi nyata-nyata partainya sama. Terus menjalin hubungan antara calon presiden dengan juru kampanye, Pak Jokowi menjadi calon presiden, Pak Ganjar menjadi juru kampanyenya. Ya. Terus mereka dalam satu daerah yang sama. Menurut saya ya hubungan historisnya lebih terbangun. Oke. Jadi bisa lebih memanfaatkan begitu ya? Bahwa Jokowi itu mendukung itu tidak mungkin. Benar nyata. Oke, Pak Prabowo lebih bisa memanfaatkan. Tadi saya mengutip apa yang Anda sampaikan ya. Jadi Pak Prabowo itu bisa lebih memanfaatkan kedekatannya sebagai menteri dengan presiden begitu untuk kemudian mendongkrak popularitas dan elektoral. Tapi ujung-ujungnya kan ingin menang. Seperti itu kan Mas Kiki. Saya ingin ke Mas Gozali untuk menanggapi kalau begitu. Ya politik itu jelas persepsi ya. Oleh karena itu persepsi yang kita lihat atau persepsi publik hari ini bahwa dukungan Pak Jokowi itu jelas-jelas ke Pak Prabowo. Meskipun secara formal atau politik formalnya tetap mendukung Pak Ganjar. Karena itu adalah sebuah keharusan. Karena beliau sebagai petugas partai atau kader partai yaitu partai PDIP. Tetapi saya melihat dan bisa kita saksikan beberapa tahun terakhir ini betapa seriusnya terlihat Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo. Karena saya yakin dan terlihat betul bahwa Pak Jokowi itu merasa nyaman dengan Pak Prabowo. Disitulah teruji bahwa nyali dan keberanian selama ini yang ditampilkan oleh Pak Prabowo kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi meskipun bukan pada Pak Prabowo. Makanya saya bilang saya memaknai itu dalam dua perspektif. Yang terakhir tentu menurut saya bahwa itu adalah sindiran. Bahwa memang sebagai seorang calon presiden harus punya nyali, harus punya keberanian. Nyali dalam bertindak, berani dalam bersikap, dan tentu ini terlihat betul. Baik di dalam negeri maupun di forum-forum internasional. Saya kira itu tidak bisa dibantahkan. Oleh karena itu kami melihat memang ya kalau dibelah dada Pak Jokowi pasti nomor satu di situ Pak Prabowo. Baiklah kalau begitu. Saya kira itu Mbak. Baik, singkat saja ke Mas Umam. Sepertinya strategi mulur waktu ini berhasil begitu ya kalau kita melihat masih saling klaim gitu, masih saling yakin gitu dengan pendapatnya masing-masing, Mas Umam, untuk merangkum. Jadi artinya ke depan ini posisinya masih bisa berubah kalau begitu ya Mas Umam ya? Semuanya masih cair, semuanya masih akan berusaha untuk mengklaim kedekatan, juga mencoba untuk mengkapitalisasi dukungan dari Jokowi. Tetapi di saat yang sama ini harus menjadi pelajaran politik sangat penting bagi masyarakat. Jangan hanya menabur wacana, jangan hanya bermain gimmick. Istilah nyali itu harus dijelaskan dalam konteks apa. Kalau bernyali untuk kemudian melemahkan KPK, bernyali untuk mengetok undang-undang yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sipil, tentu itu bukan bernyali. Tetapi dijelaskan secara lebih konkret, nyali di dalam konteks apa. Misalnya
menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan, akuntabel, itu nyali butuhnya. Ya. Tetapi kalau misal dalam konteks menabrak aturan, dalam konteks apa yang kemudian tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sipil, tentu itu menjadi sebuah catatan. Maka di dalam konteks ini, bukan hanya sebaiknya presiden sebagai simbol negara, sekaligus juga akan menjadi pemimpin bagi siapapun yang akan berlaga di Pilpres 2024, harus memberikan pendidikan politik yang baik dengan menjelaskan konteks tantangan yang real seperti apa. Kalau misalnya dijadikan tantangan adalah selama ini yang disampaikan adalah tantangan menuju Indonesia maju di 2036, konteksnya sekitar 30 tahun lagi. Atau maaf, 13 tahun lagi. Saya pikir itu harus diletakkan dalam satu basis analisa yang clear. Karena gap GDP kita ada 9.000 menuju kategori itu. Apakah logik dalam waktu 13 tahun kita melakukan lompatan 13.000? Saya pikir juga tidak logik. Nah, oleh karena itu harus di breakdown, dijelaskan supaya kemudian masing-masing memiliki basis klaim yang juga proporsional. Kalau misalnya tidak, semuanya hanya akan perang klaim semata. Iya, baik. Jadi berani dan bernyali itu harus diuji juga ya dalam hal apa. Baiklah, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.